Hai teman-temanku, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Amanda Wardani dan Meli Amelia. Kami akan menjelaskan tentang manajemen strategi suatu kebutuhan. Apa sih manajemen strategi suatu kebutuhan itu? Mari kita simak. Pengertian manajemen strategi suatu kebutuhan. 1. Manajemen strategi terdiri atas dua suku kata yang dapat dipilah menjadi kata manajemen dan strategi. Manajemen merupakan serangkaian proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan penganggaran. Sedangkan strategi merupakan tindakan yang bersifat inkremental dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dengan apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti. 2. Manajemen strategi suatu kebutuhan adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang manajerial yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup manusia. Adapun pengertian kebutuhan menurut para ahli. 1. Menurut Henry Murray 1938, kebutuhan adalah suatu kekuasaan yang mengorganisasi dan mengarahkan perilaku seseorang. Kebutuhan ini dapat berupa kebutuhan akan pencapaian, akan afiliasi, dan akan dominasi. 2. Menurut David M.C. Callan 1961, kebutuhan adalah suatu dorongan yang memotivasi seseorang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Dapat berupa kebutuhan akan prestasi, akan kekuasaan, dan akan afiliasi. 3. Menurut Maslow 1970, kebutuhan adalah suatu hierarki yang berdasari perilaku manusia. Ada juga faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebutuhan dalam manajemen strategi. 1. Hakikat penerapan manajemen strategi. 2. Bentuk penerapan manajemen strategi. 3. Indikator-indikator strategi. Adapun pentingnya manajemen strategi dalam suatu perusahaan. 1. Memberi arah jangka panjang yang akan dituju. 2. Membantu perusahaan atau organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. 3. Membuat suatu perusahaan atau organisasi menjadi lebih aktif. 4. Mengidentifikasikan keunggulan komparatif suatu perusahaan atau organisasi dalam lingkungan yang semakin berisiko. 5. Keterlibatan karyawan dalam perubahan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaannya. 6. Kegiatan pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan atau organisasi tersebut. Adapun cara menerapkan manajemen strategi dalam suatu perusahaan atau organisasi. 1. Menganalisa lingkungan eksternal dan internal. Eksternal meliputi mengidentifikasi arah tren, yaitu lingkungan sosial ekonomi, sosial budaya, teknologi, politik, hamkan. Internal meliputi kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki, situasi lingkungan kerja, aset penunjang aktivitas, dan kapabilitas lainnya. 2. Memformulasikan strategi, visi dan misi, memiliki visi dan misi jangka pendek dan jangka panjang perusahaan, tujuan dan arah strategi perusahaan. Tujuan tersebut harus dapat diterjemahkan baik dari sisi waktu, kualitas, dan kuantitas. 3. Mengimplementasikan strategi. Ada strategi korporasi, strategi bisnis, strategi fungsional dan kegiatan usaha, kegiatan operasional, bidang administrasi dan keuangan, bidang SDM dan organisasi. 4. Evaluasi dan pengendalian. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang komponen yang meliputi manajemen strategi, yaitu ada 1. Misi merupakan komponen yang menjadi gambaran tujuan dari keberadaan perusahaan. 2. Ada tujuan, yaitu komponen yang menjadi penegasan tentang apa yang akan dicapai, kapan waktunya, dan berapa yang harus dicapai. 3. Ada strategi, merupakan komponen berupa pengetahuan atau keterampilan untuk memenangkan suatu persaingan. Adapun nomor 4, yaitu ada kebijakan, komponen yang berisi haluan, pedoman, aturan, dan prosedur untuk mendukung usaha mencapai tujuan. 5. Ada profil, merupakan komponen yang menggambarkan kondisi organisasi atau perusahaan seperti keadaan sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan finansial.
Yaitu 6, terakhir analisa strategi dan pilihan, yaitu komponen yang merujuk pada berbagai keputusan yang berkaitan dengan investasi di masa mendatang. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Meli Amelia. Selanjutnya ada studi kasus mengenai keberhasilan transformasi digital Netflix. Netflix didirikan pada tahun 1997 sebagai layanan DVD by mail. Pada saat itu, industri hiburan didominasi oleh model bisnis tradisional seperti toko video dan jaringan televisi. Netflix memiliki peluang untuk mengganggu pasar dengan menawarkan layanan yang lebih nyaman dan terjangkau. Netflix menerapkan strategi yang berfokus pada pertama, inovasi. Netflix terus berinovasi dalam model bisnis dan teknologinya. Contohnya, Netflix beralih dari DVD ke streaming digital dan mengembangkan algoritma rekomendasi yang canggih. Selanjutnya ada konten. Netflix berinvestasi besar-besaran dalam konten original berkualitas tinggi. Hal ini membantu Netflix untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Selanjutnya yang terakhir, ekspansi global. Netflix secara agresif berekspansi ke pasar internasional. Saat ini Netflix beroperasi di lebih dari 190 negara. Selanjutnya keberhasilan. Strategi Netflix terbukti berhasil. Saat ini Netflix adalah layanan streaming video terbesar di dunia dengan lebih dari 220 juta pelanggan. Netflix telah berevolusi industri hiburan dan mengubah cara orang menonton film dan series TV. Ini ada tantangan. Meskipun Netflix telah mencapai kesuksesan besar, perusahaan masih menghadapi beberapa tantangan. Pertama, persaingan. Persaingan di industri streaming video semakin ketat. Pemain baru seperti Disney Plus, HBO Max, dan Amazon Prime Video menghadirkan ancaman bagi Netflix. Yang kedua, biaya konten. Biaya produksi konten original terus meningkat. Hal ini dapat menekan margin keuntungan Netflix. Yang ketiga, kejenuhan pasar. Di beberapa pasar seperti Amerika Serikat, pasar streaming video sudah mulai jenuh. Hal ini dapat membuat Netflix lebih sulit untuk mendapatkan pelanggan baru. Selanjutnya yaitu ada faktor keberhasilan. Beberapa faktor kunci yang berkontribusi pada keberhasilan Netflix. Yang pertama ada kepemimpinan yang kuat. Reed Hastings, CEO Netflix, memiliki visi yang jelas untuk perusahaan dan mampu mengeksekusi strategi dengan efektif. Yang kedua, fokus pada pelanggan. Netflix selalu berfokus pada memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggannya. Yang terakhir ada budaya perusahaan yang kuat. Netflix memiliki budaya perusahaan yang unik yang mendorong inovasi dan pengambilan resiko. Dan yang terakhir ada kesimpulan dari materi kita, strategi suatu kebutuhan. Kesimpulannya, dalam dunia bisnis yang kompetitif, manajemen strategi bukanlah pilihan, melainkan suatu kebutuhan. Dengan memahami kebutuhan organisasi, merumuskan strategi yang tepat, mengimplementasikannya dengan baik, dan terus melakukan evaluasi dan penyesuaian, organisasi dapat memastikan keberlangsungan dan kesuksesannya di masa depan. Baik teman-teman, tadi habis tinggal jerami, bakar dulu hingga bersih. Rupanya presentasiku sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Bye-bye.